Oh gitu. Seberapa lama Nana punya hubungan dengan dia? Video-video. Sekitar 2 bulan. Oh, Kunci dari dalam kok diambil gunting. Diambil gunting. Oh gara-gara kita sepakat orang diambil tuh gunting kita dengan dia nambah kebetulan. Cinta memiliki batasnya, tetapi tidak semua orang mampu menjaganya. Dua perempuan ini awalnya hanya teman biasa, hingga kedekatan yang berlebihan membuat mereka melangkah ke arah yang salah. Di tengah lingkungan yang menutup mata, hubungan terlarang itu tumbuh semakin jauh. Satu berpenampilan seperti laki-laki, sementara yang lain terlihat layaknya perempuan. Mereka hidup bersama, bahkan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri tanpa memperdulikan batasan yang mereka langgar. Awalnya semuanya terasa baik-baik saja, hingga kecemburuan mulai meracuni hubungan itu, sehingga berubah menjadi kemarahan yang tak terbendung dan berakhir dengan tragedi yang mengerikan. Nah guys, bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Pasangan Sesama Jenis Berakhir. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2021 di Manado, Sulawesi Utara. Dua orang wanita bernama Okvini Rundengan yang berusia 22 tahun dan Margareta Wanei berusia 20 tahun. Mereka adalah dua wanita yang menjalin hubungan sesama jenis, yang hubungan ini telah berlangsung lebih dari 1 tahun guys. Berdasarkan informasi yang kami dapat, Okvini dikenal sebagai seorang wanita tomboy yang berasal dari Desa Kali, Kecamatan Tombatu, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Sementara itu Margareta tinggal di Kelurahan Ranotana, lingkungan 6, Kecamatan Sario. Selama 1 tahun 3 bulan, mereka menjalin hubungan tersebut, bahkan memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah kamar indekos di Wanea, Kota Manado. Sehari-hari, mereka hidup layaknya pasangan suami istri. Meskipun para penghuni indekos tempat mereka tinggal mengetahui hubungan terlarang itu, mereka memilih untuk tidak ikut campur meskipun merasa kurang nyaman dengan keberadaan mereka. Dalam hubungan ini, Okvini lebih dominan dan berperan menjadi laki-laki, sementara Margareta tetap menjalani peran sebagai perempuan. Alasan Margareta memilih hubungan ini berakar dari masa lalunya, di mana ia sering disakiti oleh laki-laki, sehingga membuatnya mencari kenyamanan di tempat yang berbeda. Margareta merasa tenang dalam hubungan ini. Ia mendapat perhatian dan kasih sayang yang begitu besar. Meskipun Okvini adalah seorang wanita, ia tetap bersikap protektif dan menjaga Margareta seolah-olah ia seorang pria. Keduanya menjalani kehidupan sehari-hari bersama, berbagi peran layaknya pasangan suami istri. Margareta dan Okvini bahkan kerap menikmati minuman haram atau bensin neraka seperti yang sering terlihat dalam siaran langsung di akun Facebook Okvini. Di sana, mereka tanpa ragu menunjukkan kemesraan mereka,
seolah dunia hanya milik berdua. Setelah teler berat, mereka berlanjut ke hubungan terlarang mereka, yakni melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Namun, keharmonisan itu perlahan memudar ketika Okfini merasa ada yang disembunyikan oleh Margareta. Ia mulai sering memergoki kekasihnya menerima telepon atau mengirim pesan secara diam-diam melalui media sosial. Awalnya Okfini berusaha mengabaikannya. Ia berpikir itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Namun lama-kelamaan, tingkah laku Margareta semakin mencurigakan, terutama saat ia sering tersenyum sendiri di depan layar ponselnya, seakan menikmati percakapan dengan seseorang yang tak diketahui Okfini. Perasaan curiga mulai menguasai Okfini, sehingga mengubah hubungan yang dulunya penuh kasih sayang menjadi syarat ketegangan. Pertengkaran pun semakin sering terjadi, dengan Okfini terus menuduh Margareta berselingkuh dengan pria sejati. Namun Margareta tetap bersikeras bahwa ia tidak pernah mengkhianati Okfini. Pada Rabu malam, tanggal 29 September tahun 2021, Okfini yang kerap melakukan live streaming di Facebook baru saja menyelesaikan siarannya di kamar kos bersama kekasihnya Margareta. Dalam keadaan mabuk setelah menegak bensin neraka, keduanya masih menikmati kebersamaan mereka. Namun, sekitar pukul 8:30 malam, tiba-tiba ponsel Margareta berdering. Okfini yang sudah lama merasa curiga langsung teralihkan. Apalagi Margareta tanpa enggan menunjukkan siapa yang menelpon. Kecurigaan yang selama ini mengendap dalam benaknya pun meledak. Okfini naik pitam, yakni bahwa tuduhannya selama ini benar bahwa Margareta berselingkuh. Emosinya tak terbendung, mereka pun terlibat pertengkaran hebat. Okfini yang sudah kehilangan kesabaran keluar kamar dan menguncinya dari luar. Beberapa saat kemudian, ia kembali masuk, amarahnya semakin memuncak. Tanpa pikir panjang, ia menghantam Margareta dengan kedua tangannya. Di tengah kekacauan itu, Okfini yang masih tiba-tiba meraih sebuah gunting dari dalam lemari. Melihat hal itu, Margareta panik dan berusaha merebutnya. Terjadi tarik-menarik di antara mereka, saling memperebutkan benda tajam itu. Hingga keadaan berbalik, Margareta berhasil merebut gunting itu dan dalam kepanikan langsung menikam Okfini tepat di dada sebelah kiri. Melihat Okfini terbaring bersimbah cairan merah, Margareta terkejut dan histeris. Dengan gemetar, ia berlari keluar meminta pertolongan kepada penghuni kos lainnya. Valencia Tiwu, salah satu penghuni kos, dikejutkan oleh ketukan pintu yang disertai teriakan panik. Saat membukanya, ia melihat Margareta dengan wajah ketakutan meminta tolong untuk melihat Okfini. Tanpa membuang waktu, Valencia segera menuju kamar pasangan tersebut. Namun, sesampainya di sana, ia terperanjat melihat Okfini sudah tergeletak di lantai bersimbah. Dengan cepat, Valencia mengambil inisiatif untuk memesan taksi online dan segera membawa Okfini ke rumah sakit Bayangkara Karombasan. Sayangnya guys, nyawa Okfini tidak tertolong. Ia mengembuskan napas terakhirnya sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis. Pada malam yang sama, sekitar pukul 9 malam, Polsek Wania menerima laporan dari pihak rumah sakit mengenai kasus yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Mendapatkan laporan tersebut,
polisi segera bergerak ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Mereka mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi di tempat kejadian, termasuk menginterogasi Margareta sebagai saksi utama dalam insiden tragis tersebut. Pada awalnya guys, Margareta enggan mengungkap hubungan pribadinya dengan korban. Namun di bawah tekanan penyelidikan, ia akhirnya mengakui adanya hubungan terlarang di antara mereka. Atas perbuatannya, Margareta harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Sementara itu, kabar duka ini segera menyebar. Kakak Okvini yang pertama kali mendapat berita dari seorang teman kos yang berada di TKP sulit mempercayainya. Beberapa saat sebelum kejadian, ia masih sempat berkomunikasi dengan adiknya yang terdengar baik-baik saja. Namun setelah menerima kabar tragis itu, ia segera memberitahu keluarga mereka di kampung halaman Kalitombatu, Minahasa Tenggara. Kakaknya mengungkapkan bahwa Okvini adalah mahasiswi di Universitas Negeri Manado. Saat kejadian, ia tengah menyusun skripsi dan berusaha mencari pekerjaan untuk membiayai studinya. Selain itu, sang kakak juga mengaku sempat memiliki firasat buruk setelah melihat story Okvini yang mengungkapkan rasa rindunya kepada kedua orang tuanya. Kepergian Okvini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Jenazahnya pun dibawa pulang ke kampung halaman di Kalitombatu, Minahasa Tenggara untuk dimakamkan. Pesan dari cerita ini adalah bahwa hubungan sesama jenis itu tidak baik dan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan norma dan ajaran yang benar. Selain itu guys, kalau kita tidak bisa mengendalikan perasaan seperti cemburu dan marah, hal buruk bisa saja terjadi. Karena itu, kita harus menjauhi hal-hal yang salah dan belajar mengontrol emosi supaya tidak menyesal di kemudian hari. Bagaimana menurut kalian guys kasus ini? Yang mungkin tanpa sengaja dia membela diri ya kan guys, sehingga membunuh si Okvini ini. Mungkin tanpa sengaja karena panik ya, tapi ya namanya hukum tetap harus dijalankan, tapi kita tidak tahu ya kan guys. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Bagaimana menurut kalian guys kasus ini? Kritik dan saran sangatlah membantu. Sampai ketemu lagi, bye bye guys.